Bocah Amerika ini jatuh ke sungai untuk menyelamatkan bibinya. Setelah 32 tahun, saya bangun di sawah di desa pegunungan di Cina. Menghadapi bahasa aneh di sekitar, bocah itu pingsan. Kemudian, polisi setempat memberitahu kedutaan AS. Bocah kecil itu dikirim kembali ke Cina. Tidak ada paspor di tubuh Anda, tidak ada kartu ID. FBI berspekulasi apakah itu penculik atau perdagangan anak. Tapi periksa semua benua, tidak ada acara yang hilang baru-baru ini. Saya hanya menemukan namanya di garis lehernya dan Yakub. Agen Bea Cukai Mike membawanya pulang sesuai dengan ingatan Yakub. Tapi pintu yang terbuka adalah seorang lelaki tua di atas 70 tahun. Tepat ketika keduanya berbicara, Ja coba bergegas. Meneriakkan ayah di mulutnya terpana. Karena putranya meninggal pada awal 32 tahun yang lalu. Atau penguburan tangan saya sendiri. Tetapi ibu tua di belakangnya mengenali putranya di depannya. Melihat wajah yang aneh dan akrab ini, wanita tua itu menangis dan memerah. Saat ini paman Yakub datang ke pintu. Yakub, yang mendengar suara itu tiba-tiba muncul. Kerumunan mengirimnya ke rumah sakit. Tapi saat ini, perawat tidak bisa mendengar detak jantung bocah itu. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, ternyata menjadi serangan balik. Benarkah kematian dan kelahiran kembali benar? Benar ada? Mengapa dia muncul di Cina? Ketika semua orang sangat ragu, bocah itu menghilang dari rumah sakit. Ayah tua menemukannya di sekitar kota dan menemukannya sebelum dia menemukannya. Bocah itu berlari dengan liar, ayahnya mengejar. Dalam proses ini, tampaknya semuanya kembali ke hari tertentu 32 tahun yang lalu. Yakub masih menjadi Yakub sebelumnya, tetapi ayah lama menjadi semakin menua. Yakub berlari di bawah lubang pohon dan berhenti, mengeluarkan mainan tentara dari lubang pohon. Saat ini, ayah saya bahkan lebih bingung. Mainan ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya lebih dari 30 tahun yang lalu. Setelah kembali ke rumah, makanan Yakub menjadi enak. Satu orang dapat menahan jumlah 6 orang dewasa. Tapi ibunya yang tuanya memilih untuk mengabaikan semua perilaku aneh ini. Buat dia bermain dengannya, seolah semuanya kembali 32 tahun yang lalu. Tapi ayah tua di samping itu sangat khawatir. Karena tahun itu, dia membantu putranya untuk menutupi peti mati sendiri dan tidak bisa mengingatnya salah. Mike meminta Jacob untuk mengingat apa yang terjadi saat itu. Yakub hanya ingat bahwa dia kehilangan kakinya setelah jatuh ke sungai. Melihat seorang pria di samping sungai menyeret bibinya. Ketika saya bangun lagi, saya sudah berada di bidang padi. Untuk mencari tahu apa yang terjadi sama sekali. Detektif Mike mengusulkan ide yang berani, buka peti mati Yakub. Setelah diskusi berulang dengan orang tua Yakub, mereka juga menyetujui keputusan ini. Semua orang terkejut ketika peti mati dibuka. Federal Mike untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jadi membuka peti mati Yakub. Melihat tulang lengkap di peti mati, keduanya terpana. Sueter on the bones persis sama dengan pakaian Yakub. Jika Anda berbaring di peti mati, siapa Yakub? Siapa bocah di rumah? Mike juga sengaja mengambil kartu untuk membandingkan, kecuali tingkat baru dan lama yang sama. Apa sebenarnya ini? Itu tidak sejalan dengan akal sehat sama sekali. Keesokan harinya, ibu tua itu membawa Yakub ke taman di kota untuk bermain. Tapi orang tua di samping memanggil anak-anak mereka. Mereka menganggap Yakub sebagai monster. Tampaknya kematian anak laki-laki telah menyebabkan penduduk kota menjadi panik. Larut malam, anak-anak di kota menggunakan jendela Yakub di senter. Yakub takut hampir terjadi lagi, dan ayah tua itu bergegas keluar untuk mengusir anak yang buruk. Pada saat ini, ada orang mati kedua di kota itu. Namanya Claire, yang meninggal dalam penyakit jantung 13 tahun yang lalu. Putri saya Ami memeluk pria seusia di depannya. Dan Claire adalah ayah Ami. Dua orang telah meninggal dan mereka telah meninggal. Mike ingin mengetahui keinginan abnormal semacam ini untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Putra Claire Frank tidak pernah percaya pada pria ini yang mengaku sebagai ayah. Dan saudara perempuan saya Ami tidak terlalu memikirkan kematiannya. Tapi Claire ini tidak sederhana, hanya beberapa hari kebangkitan. Saya menolak cangkul untuk menggali tanah di hutan. Apakah Anda pikir dia menanam tanah? Bukan. Ternyata dia dan rekan-rekannya mengambil kendaraan dengan mobil untuk mendapatkan uang pengiriman uang. Mengubur uang meraih di hutan kayu ini. Tapi Kyler menderita penyakit jantung yang parah. Saya baru saja mengubur uang itu karena saya terlalu bersemangat dan penyakit jantung berkomitmen. Dan sekarang setelah kembali dari kebangkitan, Kyler sekarang hanya ingin menemukan uang kembali. Tapi setelah menggali untuk waktu yang lama, saya tidak melihat apa-apa. Itu harus diluncurkan oleh rekan saya tahun itu. Claire ingin marah semakin dia ingin marah. Saya datang ke rumah rekan saya dengan palu dan memalu pihak lain. Lalu saya mengambil operator uang kertas lain, dengan 13 tahun yang lalu. Dia ingin menyerahkan uang kepada putri favoritnya Ami. Tapi sekarang hukum dan ketertiban sudah berbeda. Sebelum putrinya mendapat uang, dia dikelilingi oleh FBI. Perilaku ayah saya menyebabkan Ami kehilangan pekerjaannya. Di sel, Ami dan ayahnya bertengkar. Setelah berbalik dengan putrinya, emosi Claire secara bertahap kehilangan kendali. Saat Mike berbalik ke air untuknya, Claire menghilang dari udara tipis.
Jika suatu hari orang mati itu kembali ke pihak Anda lagi, perubahan apa yang akan dibawa ke dalam hidup Anda? Setelah 2 orang yang meninggal di kota itu kembali selama beberapa dekade, orang lain yang dibangkitkan kembali. PDT Tom datang ke gereja dengan suara gerakan. Dia melihat seorang wanita duduk di gereja. Saat dia berjalan, bukankah ini cinta pertamanya? Lisa tidak percaya bahwa dia sudah mati, masih memotong luka di kakinya sendiri. Ya, dia akan meninggalkan darah seperti orang normal. Hal aneh yang terjadi di kota sekarang takut. Tom harus membawa cinta pertama Lisa ke ruang bawah tanah gereja. Saat dia sampai di rumah, dia memberitahu istrinya tentang ini. Suami tiba-tiba muncul dari seorang pacar, yang membuatnya tampan karena kehilangan. Lisa datang ke tempat di mana saya mulai dengan Tom lagi. Dia menyesali bunuh diri di masa lalu. Yang paling dia takuti sekarang adalah kehilangan Tom lagi. Orang terkasih hanya akan membawa rasa sakit bagi mereka yang tinggal di dunia. Tom tidak ingin mengalami perasaan ini lagi, dia menarik orang yang pernah disukai ini. Lisa yang kembali merasakan ketidaknyamanan fisik. Tom membawanya untuk melihat hasil pemeriksaan dokter, semuanya normal. Tetapi ketika dokter membuka halaman berikutnya, wajahnya semua terkejut. Itu hamil Lisa. Ini adalah anak dari kehidupan Lisa sebelumnya dan Tom. Lisa copis apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Lisa juga sangat terkejut. Istri Tom memberitahu tuan rumah gereja. Tuan rumah ini menemukan Lisa bernama Lisa dan meninggalkan Tom. Jangan campur tangan dalam pernikahan orang lain. Katakanlah perut Lisa terkandung dalam hantu. Dia pikir Lisa adalah iblis dan orang yang tidak dikenal. Dan untuk menilai orang-orang yang tidak menyenangkan ini di gereja. Karena ini adalah kekacauan di gereja. Mereka memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah hadiah yang diberikan oleh surga untuk membuat cinta kembali lagi. Beberapa orang mengira mereka adalah setan. Menonton Lisa, Tom yang datang juga mengakui bahwa dia adalah pacarnya. Jadi Tom kehilangan pekerjaan pendeta. Tom yang kembali ke rumah menyalahkan istrinya untuk memberitahu orang lain tentang Lisa. Tepat saat dia pergi ke Lisa, beberapa orang mengikat Lisa dengan detektif federal. Orang-orang ini ingin bertanya kepada asal orang-orang yang dibangkitkan ini. Tetapi Lisa tidak tahu apa-apa. Dua alam melihat Lisa sebagai gadis normal. Jadi mereka berencana untuk membiarkannya pergi. Tapi salah satunya masih menolak untuk menyerah. Dia menutup pintunya dan terus bertanya kepada Lisa. Pria tidak percaya Lisa adalah manusia. Dia merasa bahwa wanita ini harus terbiasa mengatakan yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini